Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing itu datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini berkisah tentang seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Setiap hari orang kaya itu menikmati kemewahannya. Tidak dikatakan dalam perumpamaan ini bahwa dia melakukan kejahatan. Satu-satunya kesalahan yang disebut adalah bahwa ia tidak peduli terhadap nasib seorang manusia yang menderita. Melalui perumpamaan ini, Yesus menjelaskan dengan cara yang sangat mengesankan bahwa membagi harta benda bukan suatu amal yang sukarela saja, melainkan suatu tuntutan keadilan, suatu syarat mutlak kalau kita sungguh-sungguh mencintai sesama. Ada banyak hal-hal mulia yang dapat kita lakukan, misalnya menolong orang yang miskin dan menderita, agar mereka layak hidup sebagai manusia. Karena begitulah Yesus memanggil kita, para pengikutnya,
untuk mengikuti teladan orang Kristen mula-mula. Memang nampaknya sulit, saudara, apalagi pada zaman sekarang. Tetapi baiklah kita terus berusaha untuk mengikuti gaya hidup mereka. Cobalah kita mulai memberikan perhatian dan pertolongan yang tulus kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, sekalipun pertolongan kita itu nampaknya kecil dan tidak berarti. Hari ini cobalah kita berpikir, kebaikan apa sajakah yang telah kita lakukan terhadap orang-orang yang serumah dengan kita, terhadap anggota keluarga kita sendiri. Kadangkala, mengasihi dengan penuh kemurahan hati merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun itulah kasih yang sesungguhnya, yakni ketika kasih berbicara banyak jauh mengatasi keadilan. Kasih lebih daripada sekedar bertindak adil. Kasih adalah keadilan yang penuh dengan kemurahan hati. Kerelaan mengasihi dan berbagi meski di tengah-tengah kekurangan, inilah yang diharapkan tumbuh dalam hati setiap murid Kristus. Kemurahan hati yang tak luntur karena status dan kelimpahan dalam banyak hal merupakan ciri khas murid Kristus yang sejati. Maka saat ini kita bisa bertanya, apa yang bisa kita perbuat dengan harta benda milik kita? Apakah kita akan menikmati harta benda kita dengan semangat cinta diri? Atau kita dengan rela berbagi hidup dengan sesama yang miskin? Marilah kita menghayati kasih yang rela berbagi dengan murah hati, dengan rasa bahagia, karena dengan demikianlah kita mengungkapkan syukur kita atas segala kemurahan hati yang telah kita terima dari Allah. Tuhan memberkati. Bapa yang terkasih, bantulah kami untuk mulai memberikan perhatian terhadap sesama kami. Semoga di dalam segala kekurangan kami masih mampu membagikan sesuatu kepada sesama. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal daripadamu dan harus digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.